Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ekonomi bersama Pak Bas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Seperti kita ketahui bahwa harga mempunyai pengaruh terhadap jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan. Ada barang yang harganya berubah sedikit saja, nanti jumlah yang diminta atau yang ditawarkan berubah banyak. Tapi sebaliknya, ada juga ya barang yang sekalipun harganya berubah banyak, tetapi yang diminta atau ditawarkan berubah sedikit saja. Nah, sehingga kita akan mengenal ada beberapa macam atau tingkat elastisitas suatu barang. Yang pertama, elastis. Barang dikatakan elastis apabila persentase perubahan harga sedikit saja akan dapat mempengaruhi persentase jumlah barang berubah banyak. Yang kedua, inelastis. Barang dikatakan inelastis apabila sekalipun persentase perubahan harga banyak, tetapi persentase jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berubah sedikit saja. Dan yang ketiga, elastisitas kesatuan atau unitary elasticity. Uniter. Barang dikatakan elastisitas kesatuan apabila persentase perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dan yang keempat, elastisitas sempurna. Barang dikatakan elastis sempurna apabila sekalipun harga tidak berubah, tetapi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berubah banyak. Dan yang kelima, inelastis sempurna. Barang dikatakan inelastis sempurna apabila sekalipun harga berubah banyak, tetapi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan tidak berubah. Nah, dalam praktek, elastis sempurna maupun inelastis sempurna itu jarang dijumpai. Paling-paling hanya mendekati. Nah, untuk menentukan tingkat elastisitas suatu barang, maka kita harus mengetahui berapa besarnya koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas itu notasinya E, yaitu angka yang menunjukkan tingkat elastisitas suatu barang. Barang dikatakan elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Dan dikatakan inelastis jika koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Dikatakan unitary elasticity apabila koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Dan dikatakan elastis sempurna apabila koefisien elastisitasnya tidak terhingga. Dan yang kelima, dikatakan inelastis sempurna apabila koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Nah, sedangkan dalam bentuk gambar, permintaan yang elastis itu kurvanya landai.
dari kiri atas ke kanan bawah tetapi landai. Kemudian permintaan yang inelastis itu kurva permintaannya curam. Yang ketiga, permintaan yang uniter itu kurva permintaannya membentuk sudut 45 derajat. Dan yang keempat, permintaan yang elastis sempurna itu kurva permintaannya mendatar sejajar dengan sumbu Q. Dan yang terakhir, permintaan yang inelastis sempurna, kurva permintaannya vertikal sejajar dengan sumbu P. Nah, kemudian untuk menentukan besarnya koefisien elastisitas, rumusnya adalah E sama dengan P per Q kali delta Q per delta P. Delta artinya selisih. Contoh, pada saat harga 5.000 yang diminta 4, setelah harganya naik menjadi 6.000, jumlah yang diminta hanya 3. Ditanyakan berapa koefisien elastisitas permintaan barang X dan tentukan tingkat elastisitas permintaan barang X. Nah, untuk menjawab soal itu, maka soal dalam bentuk kalimat kita ubah, kita sederhanakan dalam bentuk tabel. Q-nya 5.000 yang diminta 4, harga 6.000 yang diminta 3. P1 5.000, P2 6.000, Q1 4, Q2 3. Kemudian rumusnya ED sama dengan P per Q kali delta Q per delta P. Dalam hal ini P dan Q kita ambil P1 dan Q-nya Q1. Sehingga ED sama dengan 5.000 dibagi 4 kali 1 dibagi 1.000. Sama dengan 1/4. Nah, karena koefisiennya 1,25 berarti lebih besar dari 1, sehingga permintaannya bersifat elastis. Contoh 2. Saat harga 6.000 yang ditawarkan 5, harga naik menjadi 8.000 yang ditawarkan 6. Kita ubah dalam bentuk tabel. P1 6.000, P2 8.000, Q1 5, Q2-nya 6. Sedangkan rumusnya sama dengan yang permintaan tadi. ED sama dengan P per Q kali delta Q per delta P. Yang diambil P1 dan Q-nya Q1. Sehingga ED sama dengan ES ya. ES sama dengan 6.000 dibagi 5 kali 1 dibagi 2.000. Sama dengan 0,6. Nah, karena E-nya kurang dari 1, maka penawaran tersebut bersifat inelastis. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.